Tes. Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Sekali lagi shalom. Shalom. Siapa di sini yang bersuka cita bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanannya, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus lahir untuk kita. Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Kita mau berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan yang kudus. Karena dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita mau tinggikan namanya yang kudus. Kita mau bawa pujian bagi nama Tuhan kita yang hidup. Katakan bersama-sama, suci-sucilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Katakan suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu, segala puji, segala pujian bagimu. Senang nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Katakan suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu, segala puji, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu, segala puji, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Nah, sekali lagi segala puji, segala puji
saja katakan, segala pujian bagi segenap nafas kami Tuhan. Segenap nafas mulia kami menyembah nama-Mu Tuhan. Surga bumi amin. Kuduslah Engkau Tuhan kami, kuduslah Tuhan, segala pujian bagi segala nafas kami, segenap nafas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala puji yang bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan kami, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau lahir, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Sikara Bapa Kalalara Maraya So, Sikara Lama Bakaraya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikara Lara Bakarara Bakarara Maraya So, Sikara Lara Bakarara Bakaraya Se, Sikara Lara Bakarara Bakaraya. Haleluya. Yesus Sang Juru Selamat kami, Yesus Sang Juru Selamat kami. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Sikara Lara Bakarara Bakaraya So, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Yesus layak disembah, Yesus layak dimuliakan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan pengorbanan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkau lahir di dunia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Katakan bersama-sama. Katakan dimuliakan. Dimuliakan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Amin, amin. Untuk doa pembukaan saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Sontina Tambah. Bapa, Engkau berdiam di tengah-tengah kami. Amin. Engkau ada di sini. Itulah satu berkat yang luar biasa. Di hari Natal kami merayakan kelahiran Yesus. Di hari ulang tahun Yesus yang ke-2025. Kami bersuka cita Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Memberkati, memulihkan, menyucikan, dan menyatakan apa yang sorga mau untuk kami. Untuk kami lakukan di tahun 2026 nanti. Dan oleh karena itu Bapa di sorga, Engkau Tuhan berkuasa atas kami. Atur kami dan Engkau yang mengurapi kami semua. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Semua dalam sukacita surgawi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit sembuh, yang saat ini punya masalah ada kemenangan dalam Yesus. Amin. Kami membuka ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Katakan kiri kanannya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat.
Haleluya. Minimal 20 orang Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kita mau sambut kelahirannya. Kita mau bergembira karena Tuhan kita telah lahir. Bersama-sama katakan. Hai, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Hai dunia, hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Katakan, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di
nyanyi glory bagi Dia. Haleluya. Kita mau serukan namanya. Kita mau tinggikan. Haleluya. Yes. Nyanyi glory. Hey. Glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Haleluya. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Glory. Amen. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari serukan. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Suaranya mana? Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan suaranya. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan, haleluya, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Haleluya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan mari rayakan. Mari rayakan. Yes. Dan nyanyi. Tinggalkan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang dikasih Tuhan boleh duduk kembali. Amin. Amin. Katakan nyanyi glory apa? Glory. Oke, mantap. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Saya undang untuk petugas kantong kolekte untuk maju ke depan. Untuk sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, saya minta dengan hormat nanti Ibu Yuni untuk angkat dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang penuh sukacita ini Bapa. Terima kasih buat setiap penyertaan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi setiap masing-masing pribadi lepas pribadi kami Bapa. Kami sungguh bersukacita pagi hari ini, kami sudah memuji, memuliakan, Amin. menyembah Engkau Bapa. Dan tiba saatnya kami ingin berikan terbaik buat Engkau. Yes, Sucikan amin. dan kuduskan setiap persembahan kami Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan lagu yang mengatakan Yesuslah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Boleh angkat tanganmu Bapak Ibu. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh dari awal lagi. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, Amin. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap pujian yang kita naikkan adalah suatu penyembahan. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu berarti kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. 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 Tiba saatnya Bapak Ibu semuanya. Di hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Untuk mempersiapkan, mendengarkan, dan melakukan setiap firman yang nanti akan kita dengar dan kita bacakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan yang kekal. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Jiwa kami memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Yesus, kami adukan Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, Sikarabaladaya. Maka jiwa pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah kami. Kau Allahku, maka jiwa, jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku,
Sama-sama katakan, maka Jiwa memujimu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwa kami memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Amin Tuhan. Sungguh besar Allah kami, maka jiwa kami memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar. Amin. Kau Allahku, maka jiwa kami, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah kami, sungguh besar. Kau Allahku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwa kami meninggikan nama-Mu, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Shikaralarababakaralarayase, shalalarabadabakaralarabadara. Kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Shikaralarababakaralarabadarabarayase, shandalarabakaralarayase, shandalarabakaralarabadaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, nama yang ajaib, nama yang mulia. Kami menyembah nama-Mu Yesus. Shikaralarabababadadadadada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shikaralarabadabadayase, terima kasih Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh jemaat saja katakan, maka jiwa, maka
sangat sungguh luar biasa, Engkau adalah Alfa dan Omega. Amin. Kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau akan berbicara kepada kami apa yang sorga mau tentukan untuk diberikan bagi kami. Kami siap menerima di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, turun pengurapan dari tempat yang maha tinggi atasnya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena pengurapan itu mengajarkan tentang segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayan altar, para pemain musik semuanya. Tuhan Yesus memberkati untuk ibadah raya atau ibadah Natal. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Nathanael Purba. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Shalom Bapak Saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mau lihat dulu dong senyumnya yang manis semua. Sudah senyum? Coba lihat dulu kiri kanannya udah senyum belum? Kalau belum, celupa gitu aja. Biasanya. Kalau sudah senyum, salam lagi kiri kanannya, ucapkan selamat Natal. Karena pastikan kalau siap Natal kita harus sukacita. Kalau belum sukacita, pastikan dia sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali hari ini Bapak Ibu. Sudah 26 tahun saya merayakan Natal Bapak Ibu. Saya merayakan Natal sejak lahir. Sejak lahir saya sudah berada di dalam keluarga Kristen. Kristen gitu ya. Nah, kemudian ya kebetulan juga keluarga saya adalah keluarga pendeta. Dianugerahkan, dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan hingga merantau ke Solo. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nathanael Purba. Mungkin ada beberapa pernah lihat saya, atau mungkin sudah kenal, atau mungkin ini kayak gak asing ya, tapi siapa ya namanya? Gak pernah kenalan gitu ya. Nah, kenalkan Bapak Ibu sekali lagi, nama saya Nathanael Purba. Purba bukan berarti saya langka Bapak Ibu, ya memang satu sih, itu marga saya. Saya berasal dari Sumatera, kebetulan saya satu kampung halaman dengan Ibu Pendeta, namanya Parilitan, namanya Parlilit, berlilit, jalannya berlilit Bapak Ibu, menuju gunung gitu ya. Nah, kesana susah. Puji Tuhan kemarin juga daerah kita semua baik-baik saja, hanya beberapa tempat saja longsor hingga nggak bisa keluar keluar kota. Tapi itu cepat tertangani dan puji Tuhan semua keluarga juga aman di sana. Itu saja. Dan saya Bapak Ibu belum menikah. Ya doakan supaya cepat. Doakan. Ya sebenarnya saya nggak mau cepet-cepet karena pengen menikmati masa muda karena saya orangnya suka main ya. Dan tapi banyak orang berdoa sejak saya kuliah, sejak lulus kuliah langsung pertanyaan pertama bukan mau kerja di mana enggak. Pertanyaannya kapan nikah gitu kan. Nah, mama saya pun begitu. Saya mikir, "Mak, saya 16 tahun sekolah, masa pertanyaan pertama yang ditanya kapan nikah ya. Pertama saya pengennya itu ya gimana caranya membanggakan bapak mama semua gitu kan. Tapi yang ditanya ternyata yang membanggakan mereka adalah cepat nikah gitu, punya cucu. Begitu. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Ibu Pendeta hubungin saya sudah hubungin pendetamu, kamu harus khotbah di gereja saya dengan tema tabernakel. Natal ya, tanggal 25. Tabernakel, Natal, apa itu? Nah kemudian pikiran saya, apa ya Tuhan, tabernakel Natal itu apa ya Tuhan? Saya berdoa, bergumul, kemudian mulailah mencocok logi gitu kan. Kemudian bergumul berdoa gitu kan. Kemudian saya tambahi temanya adalah tabernakel dalam Natal. Saya dengar-dengar Bapak Ibu beberapa waktu ini di gereja ini berbicara tentang tabernakel. Benar enggak Bapak Ibu? Nah, saya kira sudah paham banyak tentang tabernakel, namun supaya kita satu paham Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit tentang tabernakel. Next. Nah, tabernakel itu Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, tabernakel itu tidak ada kata tabernakel dalam Alkitab. Sama sekali tidak ada. Ibaratkan juga seperti kata Tritunggal,
itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi pelaksanaannya, pekerjaannya tentang Tritunggal, tentang tabernakel itu ada di sana. Karena nama itu lahir sejak setelah masa-masa Alkitab, di masa-masa modern sekarang ini. Nah, tabernakel itu merujuk kepada kemah suci Bapak Ibu. Masih ingat bangsa Israel selama 40 tahun di perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu? Sebenarnya cepat Bapak Ibu mereka bisa menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat juga ketika Yusuf mati dan dia pengen mayatnya bukan Yusuf, Yakub mati, dia pengen supaya dirinya dimakamkan di tanah bersama-sama nenek moyangnya. Itu hanya paling 7 hari menggunakan kuda Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, cepat sekali 7 hari. Kalau menggunakan kuda 7 hari mungkin ya rata-rata kalau jalan kaki 1 bulan sampai. Tapi mereka butuh 40 tahun untuk sampai di sana. Ya. Nah, di tabernakel itu mengenai kemah suci, tujuannya apa Bapak Ibu? Agar Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah umat Israel dalam perjalanan selama di padang gurun. Itu tempat tinggalnya Tuhan. Kalau orang Israel mau bertemu ya datang ke tabernakel, datang ke kemah suci, berdoa di sana, berjumpa dengan Tuhan. Itu tujuannya, Tuhan tinggal di sana. Bahkan sempat Bapak Ibu, Tuhan itu muak lihat bangsa Israel. Ya udah Musa, aku nggak mau lagi bersama bangsa Israel, aku nggak mau nuntun bangsa Israel. Hidupnya gitu-gitu aja, sebentar percaya, sebentar nggak percaya lagi sama aku. Aku capek sama murid anak-anakku ini semua. Ya udahlah Musa, udah. Kemudian Musa bilang apa Bapak Ibu? Tuhan yang suruh kami keluar dari bangsa Mesir, masa Tuhan tinggalkan kami? Kalau Tuhan nggak ada bersama kami nggak mau jalan. Tuhan, kalau Tuhan gak mendampingi kami gak mau berjalan menuju tanah Kanaan. Kalau Tuhan yang suruh kami keluar, Tuhan juga yang akan menuntun kami. Itukah yang kami mau Tuhan. Kami gak mau ditinggalkan Tuhan. Makanya diminta Tuhanlah kepada Musa untuk didirikan kemah suci. Tabernakel ini Bapak Ibu. Tabernakel itu tempat persekutuan, ibadah dan mengenai kehadiran Allah. Disinilah tabut Allah tinggal, disinilah nanti segala sesuatu tentang Tuhan kita akan jumpai di sini Bapak Ibu. Next slide. Tabernakel, kalau kita mau belajar tentang tabernakel Bapak Ibu, itu ada terdapat di dalam kitab Keluaran 20 sampai 40. Kita baca itu semua tentang tabernakel. Dari manusianya Bapak Ibu di 20, pasal 20 sampai pasal 24. Kalau kita baca semua ini bakal nggak selesai 1 hari ini Bapak Ibu. Waktu saya dikasih hanya 1 jam, ya sudah. Saya buat singkat gini Bapak Ibu. Di pasal 20 sampai 24 itu mengenai manusianya. Sebelum Tuhan mendirikan kemah sucinya, yang Tuhan persiapkan adalah manusianya. Diberikan hukum Taurat, nanti bagaimana orang asing beribadah, bagaimana semua diatur Tuhan. Seteliti itu Tuhan atur, manusianya dulu diatur Tuhan. Percuma ada kemah suci, percuma ada gereja, ada tempat pertemuan dengan Tuhan, tapi orang-orangnya gak beres, percuma. Makanya Tuhan persiapkan dulu manusianya lebih baik dulu. Kemudian di pasal 25 sampai 27 itu Bapak Ibu mengenai aturan pembuatan isi kemah suci. Nanti latarnya bagaimana, kemudian dan sebagainya, isi-isinya di situ di dalam kemah suci itu diatur Tuhan sedemikian rupa. Tuhan itu sangat teliti Bapak Ibu. Diatur nanti mejanya seberapa senti, tingginya, panjangnya seberapa senti, semua diatur Tuhan. Dan harus tepat. Gak boleh lebih sedikit, gak boleh kurang sedikit. Diatur Tuhan sedemikian rupa. Di ayat 28 sampai 30 itu mengenai imam dan tugasnya. Mengenai imam yang benar-benar melayani, mengabdikan diri di kemah suci itu Bapak Ibu. Nanti pakaiannya warna apa, bentuknya, isinya di pakaiannya ada apa, semua diatur Tuhan. Nanti pentahbisannya bagaimana, Tuhan atur semuanya. Tuhan begitu atur semuanya, gak boleh sembarangan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya lebih suka mengenai ibadah di Katolik sebenarnya, semua tertib, semua khusyuk. Mereka benar-benar menghormati ibadah mereka, walaupun khusyuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah pengalaman di Katolik. Saya pernah di HKBP saja Bapak Ibu, pernah saya ibadah. Saya sangat bosan. Tapi yang saya salut sama jemaatnya adalah mereka tetap bertahan memperhatikan pendetanya khotbah. Sangat-sangat bertahan mereka. Saya salut.
Berbeda dengan kalau kita karismatik, Pentakosta, ibadahnya nggak asik, cari gereja lain dah gitu. Mereka bertahan Bapak Ibu dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena mereka menghormati Tuhan. Nah, sama juga Bapak Ibu, Tuhan dengan teliti, imam dan tugasnya harus teratur, gak boleh sembarangan. Ketika mereka mempersembahkan sesuatu, Tuhan atur apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus kudus, gak boleh sembarangan untuk melayani Tuhan. Kemudian di ayat 31 itu penetapan tukang Bezalel dan juga Oholiab. Tukangnya pun Tuhan atur Bapak Ibu, gak sembarangan. Oh ya udah, Bapak sana aja yang tukang. Enggak. Tuhan atur sendiri dan bahkan dikatakan sana Tuhan berikan hikmat bagi mereka secara khusus untuk menukangi semuanya. Kemudian di ayat 31 sampai 34 itu kita lihat bagaimana Musa berdoa, bagaimana Musa mempersiapkan semua secara hatinya, membangun hubungan dengan Tuhan sebelum membangun kemah suci. Kemudian pasal 35 sampai 40 itu pelaksanaan pembangunan kemah suci. Kita lihat di sana pembangunan, luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka mengerjakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemah suci dibangun. Next. Kemudian kita lihat perkembangan kemah suci Bapak Ibu. Sebenarnya tabernakel itu kemah sucinya Bapak Ibu. Namun perkembangan demi perkembangan, di zaman Musa hingga masa kerajaan, jadi di zaman masa Musa itu belum ada kerajaan, yang memimpin mereka adalah nabi. Kemudian suatu saat mereka minta, Tuhan kami minta seperti bangsa-bangsa lain kami dipimpin oleh raja. Sebenarnya Tuhan tidak berkenan seperti itu, karena raja sendiri bagi bangsa Israel harusnya adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Tapi karena tuntutan mereka, raja itu harus terlihat, raja itu harus memimpin kami langsung, tidak diminta. Pada masa Musa hingga masa kerajaan, yaitu masa Salomo, itu bentuk tabernakelnya adalah bentuknya kemah Bapak Ibu. Kemah, dalam bentuk kemah. Kemudian itu disebut juga kemah suci. Kemudian di masa kerajaan Salomo hingga masa Yesus, itu berupa gedung yang disebut juga bait suci. Kemudian setelah Yesus naik hingga sekarang, itu tentang gereja. Gereja yang dimaksud itu adalah kita sendiri. Tuhan gak membutuhkan gedung, Tuhan gak membutuhkan kemah. Yang Tuhan butuhkan tempat tinggalnya sekarang adalah diri kita Bapak Ibu. Makanya banyak pendeta menuntut supaya diri kita itu kudus. Jangan rusak tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Kristus. Biarkan dia suci, seperti Tuhan mempersiapkan ini semuanya suci. 2 kali gedung ini runtuh Bapak Ibu. Pertama masa pembuangan di Babel runtuh, kemudian dibangun kembali. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik, itu tidak ada dalam Alkitab. Kemudian runtuh hingga sampai sekarang tidak ada, diruntuhkan oleh bangsa Roma. Dan makanya sampai sekarang tabut Allah, tanda kehadiran Tuhan, itu sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Ada yang berasumsi ditanam di gunung ini, ada berasumsi dibawa lari oleh ini, disembunyikan ini, dan gak tahu kemana-mana. Ada yang berasumsi lagi penafsiran, itu sudah terangkat ke surga. Gak ada lagi kemah suci. Makanya kalau orang mendukung lagi membangun bait suci, pertanyaannya, mereka mengakui Tuhan penebusannya enggak? Karena kita gak perlu lagi datang ke kemah suci, Tuhan ampuni aku. Kita melalui imam lagi gak perlu lagi. Kita langsung datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu, itu tentang mengenai sedikit kemah suci. Next, selanjutnya sedikit lagi. Inti dari tabernakel adalah penyediaan tempat yang terbaik untuk kehadiran Allah sesuai dengan standarnya Allah atau firman Tuhan. Kalau Tuhan pengennya seperti ini, kita sediakan bait Allah itu seperti itu. Tabernakel, ingat Bapak Ibu, kita sepakat tabernakel di zaman sekarang adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kita siapkan diri kita dalam segala hal di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lari dari firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan berdosa, jangan berdosa. Kalau Tuhan katakan lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena kita adalah tabernakelnya Tuhan. Dan tabernakel itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar tempat, tapi sesuatu perjumpaan dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat di sana, hubungan dengan Tuhan.
Maka dari itu Bapak Ibu, tabernakel dalam Natal. Yohanes 1 ayat 14. Next. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan Bapak Ibu, ada 3 yang saya kasih warna. Firman dan diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya. Yang pertama Bapak Ibu, firman itu apa? Siapa sih firman itu? Firman itu jadi manusia. Yang pertama, next. Firman itu yang ada di Kejadian 1 Bapak Ibu, yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan sesuatu dari bahan, ada bahannya, kemudian membuat sesuatu. Tetapi Tuhan kita enggak Bapak Ibu. Membuat sesuatu itu tanpa ada bahan. Dan menciptakan sesuatu. Jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah cakrawala, jadilah binatang udara, binatang laut, binatang darat, dan sebagainya. Itu yang berfirman, yang menciptakan segala sesuatu dari ya belum ada sama sekali menjadi ada. Siapa yang berkuasa itu Bapak Ibu? Tuhan kita. Siapa firman itu? Yaitu yang pencipta kita Bapak Ibu. Yang tahu segala sesuatu tentang kita. Dia tahu dia menciptakan kita untuk apa. Dia tahu tujuannya menciptakan kita untuk apa. Yaitu pencipta manusia. Pemiliknya kita. Tuannya kita. Siapa firman itu? Yaitu berulang kali berfirman melalui nabi. Dia yang sudah berulang kali, ayo anakku bertobat. Melalui Nabi Musa, melalui nabi satu yang, melalui nabi yang lain, melalui imam dan sebagainya. Ayo bertobat, yang sudah berulang kali, namun gak mau bertobat. Makanya Tuhan memilih firman itu menjadi manusia. Dia mau menjadi manusia supaya apa? Dia langsung berfirman kepada kita, Nathan bertobat. Dia mau jadi manusia Bapak Ibu. Firman itu yang punya kuasa tadi, yang menciptakan kita langsung turun tangan untuk menasihati kita, untuk menyelamatkan kita. Nabi, raja kita gak mendengarkan. Ya sudah, aku turun tangan. Ibaratkan Bapak Ibu, kalau biasa murid-murid saya kasih tahu, kenapa sih Tuhan itu mau jadi manusia? Kenapa sih Tuhan itu mau turun jadi manusia? Ibaratkan saya guru Bapak Ibu. Guru, kemudian ada yang melapor. Pak, ini berantem. Ya udah, saya utus kamu bilang jangan berantem. Nanti kalau masih berantem Pak Nathan marah. Saya bilang gitu. Oke, dia siap. Dia sebagai nabinya Bapak Ibu. Dia sampaikan kepada berantem, jangan berantem. Tapi tetap berantem, miso-miso dan sebagainya. Si nabi ini datang lagi. Pak, masih berantem. Apa yang saya lakukan? Saya harus datang ke tempat itu. Menyelesaikan masalah. Sama juga yang dilakukan Tuhan. Karena yang diutus Tuhan tidak didengar, maka Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Diam di antara kita. Next. Diam di antara kita. Ini menunjukkan tabernakel itu Bapak Ibu. Diam di antara kita. Ini yang menunjukkan tabernakel. Tuhan Yesus sendiri, kalau selama ini kita yang datang kepada Tuhan, sekarang dia yang datang untuk kita. Dia merendahkan diri. Dialah tabernakel itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dia firman itu jadi manusia dan diam di antara kita. Tujuannya supaya kita melihat kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan seperti apa? Kehadirannya yang kudus dalam rupa manusia. Itu kata mulia Bapak Ibu. Sesuatu yang kudus. Biasanya ini di dalam roh kudus, di dalam roh Allah. Kali ini dia mau datang sebagai manusia yang kudus. Untuk berjumpa dengan kita. Tabernakel dalam Natal. Yang pertama Bapak Ibu, next. Tabernakel dalam Natal yaitu adalah tabernakel melalui kelahiran yang total. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini saya sangat salut. Wow, Tuhan kita itu totalitas sekali. Dia enggak datang lagi langsung jadi plek. Hei, ini aku Yesus, berkumis, rambut panjang. Enggak Bapak Ibu. Atau dia datang plek dengan cara menggunakan malaikat. Enggak Bapak Ibu. Dia datang secara